Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Rizky dengan 3 digit tim terakhir 071 dari TRO Angkatan 25 akan memberikan kursus coding. Pada kali ini kita akan memperkenalkan bahasa C++, yaitu pertama-tama kita akan melalui eh, pengenalan melalui robotik dulu ya. Sini bisa kalian lihat sendiri ada rangkaiannya, yaitu ada breadboard. Oh iya, pertama-tama kita memakai Tinkercad.com untuk simulasi secara real time di robotik gitu. Kemudian teman-teman bisa menyamakan dulu rangkaiannya. Kita bisa dapat breadboard di sini, yaitu breadboard small. Kemudian kemudian ada push button juga di sini, yaitu di button 16 dan 18. Kemudian ada LED, saya memilih warna hijau sini. Kemudian ada resistor, bisa kalian pilih sendiri sini. Bilang resistornya disesuaikan ya teman-teman. Kemudian juga terakhir ada Arduino. Nah, kalian bisa menyambung pin dulu nih, pin 8 ke sini, bawa resistor, bawa kakek resistor. Oke, kemudian pin ini, pin input 5 volt, itu kalian masukkan ke dalam sini, input. Nah, kemudian V outputnya atau kalian bisa sambungin ke ground. Nah, ground ke sini. Oke, nanti kita langsung aja. Kalian bisa lihat di sini, bisa menekan. Ini banyak ya, sini. Yang bisa kalian dapatkan di sini banyak banget. Ya kayak ini, scratch gitu, memakai sistem block. Bisa juga kalian pilih di sini, block plus text. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita buang dulu. Bisa lihat ini adalah codingannya, yaitu memakai C++, bisa C++. Bentar ya, bisa digeser lagi nih. Jadi kita langsung aja ke kita buat set pin dulu. Set pin. Karena kita menyambung pin 8 ini, maka kita set pin 8. Ke high itu berarti maksudnya high up. High itu nyala ya guys, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan low itu dalam keadaan mati. Kalian bisa tambahkan juga di sini delay time. Nah, itu terus bisa kalian simulasikan. Bentar. Tuh, bisa kalian lihat sendiri di situ. Nah, lampu akan menyala. Oh iya, di sini em, ada yang berbeda ya guys, yaitu lah bagian sini. Kalian memakai void gini awalan. Oke. Kemudian dipakai juga kurikulum awal sebelum memasukkan codingan. Kalian lihat sendiri sini dua.
Nah, kemudian kita akan mencoba lagi memakai fungsi if else. Ini ya, kayak fungsi yang ini. Digital pin 7. Kita set ini ke high pin 8. Nah, kita coba guys. Digital pin 7 bisa kalian lihat sendiri di sini. Jika ini memakai fungsi if else, jika kita menekan button 7 ini karena dia menyambungnya ke pin 7, D7 pada Arduino Uno, maka akan sama dengan high, yaitu nanti bakal menyala. Nah, jika enggak, kita nggak ngeklik tombolnya, kan nggak akan terbaca tuh kalau nggak ngeklik tombol push button di sini, karena menyambung ke terminal 7 di Arduino Uno. Maka akan tetap mati kalau kita tidak tidak ini menekan tombolnya. Oleh karena itu, di sini kita harus menekan dulu. Mari kita coba. Tuh, bisa kalian lihat sendiri nih. Saat tombol ini ditekan ya, akan nyala lampu. Dan kalau kita lepas mouse-nya, maka akan mati. Bisa kalian lihat juga di sini, pin mode 7 itu input, 8-nya output. Maka akan terjadi void loop. Tahu loop akan terjadi di sini. Um, ya mungkin itu aja. Kita akan lanjut ke teman-teman. Kita akan mencoba ke situs Blockly dulu. Kalian bisa mencari di Google kalian yaitu developers google.com. Ini strip Blockly. Nah, kita bisa mengetahui di sini ada banyak bahasa, yaitu ada JavaScript, Python, PHP, Lua, dan Dart. Kalian bisa lihat di sini, ini seperti pada Scratch ya. Kalian bisa menambahkan banyak ini blok. Ada list, ada teks, ada math, ada loop, logic, variable, dan fungsi. Oke. Kemudian saya sudah menambahkan nih satu, yaitu pada teks. Kita akan mencoba satu-satu dan menjelaskan di sini. Kita ganti dulu. Jadi hello aja. Kemudian kita tambahkan count met logik ya. Logik. Oops. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini di JavaScript itu beda dengan Python. Itu kalau di Python sendiri dia variabelnya awalnya tidak memakai ini var dan tidak pakai akhiran titik koma, tetapi langsung aja. Tapi
Misalkan di JavaScript tuh awalnya ada var gini dan akhirnya ada titik koma. Kemudian variabel diawali dengan satu, yaitu 1, 2, 3 gitu, dan berakhir di angka 3 nih. Karena while count kurang dari sama dengan 3, maka akan selesai gitu loh. Kemudian kalian bisa lihat sendiri ada perbedaan yang cukup jelas di sini sebenarnya, yaitu adalah pada bagian window alert, dan bisa kalian lihat juga sendiri di sini perbedaan tipis, yaitu pada kurung kurawal seperti di C++ atau bahasa C, mereka memakai kurung kurawal pada awalnya, dan printnya sendiri memakai window alert bukan kata print, dan stringnya tidak disingkat. Oke, kemudian kita langsung aja ke Python. Seperti yang kalian tahu, Python seperti biasanya yaitu adalah kalau variabel itu awalan count sama dengan non, dan mulai dari satu, dan ketika sudah sampai 3 maka akan berhenti. LPAP, oh iya, bisa kalian lihat sendiri di sini ada perbedaan juga, yaitu pada ini. Kalau kalian lihat sendiri di sini ada kayak angka dolar gitu, itu untuk pengawalan setiap variabel. Ada dolar juga ini. Kemudian sama seperti C++ juga, memakai kurung kurawal. Oke, kemudian langsung aja kita ke Lua. Lua mirip-mirip sama Python. Dia cuma bedanya dia itu tidak ada indentasi awalnya nih. Tidak ada variabel awal. Nah, dia langsung count sama dengan satu. Kalau di Dart mirip-mirip sama JavaScript. Cuma bedanya dia ada main gini, variabel main kosong. Kemudian kurung kurawal juga sama, dan kurung kurawalnya ada dua nih. Lihat. Nah, berbedanya itu kita langsung apakah bisa di running. Seperti tidak ada tombol running di sini. Sepertinya memang tidak bisa di run. Kita langsung aja ke selanjutnya. Ini adalah tipe-tipe gitu, ada JavaScript, Python, PHP, Lua, dan Dart. Dan kita langsung aja ke penjelasan. Apa itu proses pemrograman? Proses pemrograman sendiri terdiri dari problem to solve, algorithm, dan kode proses. Yang pertama adalah problem to solve, yaitu menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua, membuat algoritma untuk memisahkan masalah tersebut. Yang ketiga, kode proses, yaitu pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, proses pemrograman supaya jadinya itu efisiensi dan efisien ya, atau inilah, itu masalah yang misalkan kita temui itu yang besar banget, itu kita dibagi menjadi kecil-kecil supaya fokus kita ini tidak terlalu berat gitu. Jadi bakalan efisien dan waktu yang terbuang itu bakal sedikit. Kemudian konsep inti C++, yaitu ada variabel dan tipe data. Yang pertama, yaitu yang kedua itu input atau output. Yang ketiga struktur kontrol dan kondisional dan perulangan. Kemudian ada fungsi, kemudian ada pointer,
kemudian ada OOP, kemudian ada memory management. Kemudian, bagaimana sih cara menulis kode yang rapi? Yaitu yang pertama adalah gunakan nama variabel yang jelas. Yang kedua, memakai indentansi. Yang ketiga, konsisten hindari kode yang berulang. Atau DRY, don't repeat yourself. Keempat, ada pisahkan kode dalam fungsi. Yang kelima, gunakan komentar seperlunya. Yang keenam, gunakan cons untuk nilai tetap. Yang terakhir ada struktur folder yang rapi. Kemudian, ada materi lanjutan, yaitu adalah yang pertama adalah OOP, yaitu Object Oriented Programming, atau OOP adalah pendekatan programan yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan konsep seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, OOP membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berskala besar. Kemudian ada STL, yaitu standar template library atau disingkatnya STL. Di C++ adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien, seperti vektor, map, fungsi sort. STL mempermudah pengembang mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol, sehingga proses coding menjadi lebih cepat, aman, dan konsisten. Kemudian ada template. Apa itu template? Template dalam C++ memungkinkan penulisan kode secara generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa duplikasi. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template sehingga sangat kuat dan dinamis. Kemudian yang terakhir ada yaitu IoT dan hardware. Dalam konteks IoT dan hardware, C++ sering dipakai karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32 yang seperti kita peragakan tadi di Chrome di Tinkerpad, itu C++ dipakai untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, I2C, Wi-Fi, dan MQTT. Kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Cukup sekian. Kemudian kita akan memperagakan C++ secara basicnya aja nanti di VS Code. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja ke VS Code. Oke, kita langsung aja mulai tentang program pertama kita di VS Code, yang mana kita udah jelasin di video sebelumnya ya, kita ulang lagi aja. Pertama kalian ini dulu, buat file di bagian sini. Nih, klik sini, new file, nanti akan keluar. Tuh. Oke, kemudian kalian bisa klik di bagian sini yaitu untuk mengcoding. Seperti yang kalian tahu, pada awal-awal di VS Code pasti mempunyai ini IOStream, include IOStream, juga memakai fungsi main ya, main kosong. Ini untuk mengembalikan bilangan ke semula gitu loh. Jangan lupa juga dikasih kurung awal. Dan ini std out hello std end. Ini untuk memulainya, jadi untuk mengakhirinya, kemudian di return ke 0. Kita langsung ini aja, run code.
Nah, bisa kalian lihat sendiri sini. Yang berbeda di sini adalah dari Python tuh dia pakai compiler dulu, baru diproses gini loh. Bisa kalian lihat sini ada compilernya ini, baru diproses. Oke, mungkin cukup sekian dulu kursus dari saya. Untuk tutorial yang kemarin yaitu memasangkan VS Code harusnya sudah juga, dan ini diajarkan ulang saja biar kalian tambah paham lagi. Cukup sekian dari saya Muhammad Farel Rizkiansori dengan NIM 071 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.